Saya terbuka, di streaming juga tidak apa-apa. Saya selalu sampaikan, kenapa orang Papua sering mengibarkan bendera Israel? Itu kan bertentangan dengan Permenlu yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri kita, tidak boleh melarang atau tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Ini terlalu jauh, bahwa bagaimanapun juga Kristen itu kalau disuruh ngomong anti Israel, bukan ngomong politik, nggak bisa. Kita harus memberkati Israel, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sabda Tuhan, nggak bisa diubah. Bapa Surgawi, diamkanlah seluruh suara hati kami, kecuali suara Kristus, agar firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dalam keterbatasan akal pikiran kami. Bukalah hikmat-Mu untuk kami semua yang hadir di sini. Bersabdalah Bapa, kami siap diberkati dengan sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kemarin membuka banyak literatur yang berkaitan dengan Israel dan Indonesia. Ketika Pak Petrus konteks saya langsung teringat di pikiran saya bagaimana Israel dan Indonesia di mata Tuhan. Karena pasca serangan Hamas tanggal 7 Oktober, itu media dipenuhi dengan berita-berita politik Timur Tengah, khususnya tentang Israel. Sebelum kita merenungi firman ini, tentu saya akan membaginya dalam 2 sesi, juga nanti sore saya akan perdalam lagi. Kita mesti melihat sejarah yang sangat panjang. Dan seringkali saya membandingkan 2 negara ini. Kira-kira secara singkat seperti ini. Indonesia itu negeri yang tidak pernah kehilangan tanah air. Kita selalu lahir di sini, kita akan di sini, kita akan bekerja, kita akan melayani, bahkan kita mungkin akan mati di tempat ini. Kita tidak pernah kehilangan tanah air kita. Maka kita menyebut tanah air itu adalah tumpah darah, di mana darah ibu kita tertumpah melahirkan kita. Kita menyebutnya tanah air, karena Indonesia itu adalah maritim agraris, terdiri dari pulau-pulau di tengah-tengah samudra yang luas. Maka namanya Nusantara, Dwipantara, Indonesia. Bahasa Sanskerta, bahasa Nusantara kuno atau Jawa kuno, bahasa Yunani, semua sama. Pulau-pulau di lautan India sebetulnya, Dwipantara. Itu sudah tertulis dalam literatur asing sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarah kita. Bapak Ibu ingat waktu kita pelajaran di SMP, SMA ya, Indonesia itu dikenal oleh literatur kita sendiri, artinya prasasti tertua tentang Indonesia itu tahun 400-an, prasasti Mula Warman, kerajaan yang ada di Kalimantan yang sekarang menjadi ibu kota negara. Jadi baru abad keempat. Padahal kalau kita melihat tulisan-tulisan Yunani, tulisan-tulisan India, kita sudah dikenal cukup lama, dikenal dengan misalnya istilah Dwipantara. Dwipa itu artinya pulau, antara itu artinya di seberang. Pulau-pulau di seberang. Di seberang apa? Di seberang India sebetulnya. Karena zaman dulu, saudara-saudara, India itu dikenal dengan Jambu Dwipa, pulau blueberry, karena benuanya itu mirip buah blueberry. Nah, di balik pulau itu, di balik benua itu, di sebelah timurnya itu ada pulau-pulau. Itu yang disebut Dwipantara. Itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi orang sudah bicara itu. Misalnya di dalam ini kita sebelum ngomong Alkitab ngomong sejarah dulu ya. Nanti kemudian baru kita masuk di Alkitab supaya lebih mantap lagi. Ya, itu dikenal dalam Purana-Purana atau sastra-sastra India kuno. Secara harafiah kata Dwipantara itu dikaitkan dengan pulau-pulau di seberang yang antara lain menghasilkan cengkeh. Maka disebut di dalam syair Kalidasa.
karya seorang pujangga India namanya Raghuwamsa. Itu ditulis Dwi Pantara Nita Lawanga Puspaira Pakerta Swidaliwa Marutbi. Artinya Nusantara atau pulau-pulau di seberang, digambarkan ada seorang yang berjalan-jalan di tengah-tengah Nusantara itu, lalu disertai dengan pohon-pohon nyur, diterpa oleh angin sepoi yang menyebarkan wangi bunga cengkeh di tanah Nusantara. Itu pujangga India. Dan orang bertanya, Dwi Pantara itu wilayahnya mana? Orang kemudian mengenal syair yang juga sangat terkenal namanya Ramayana. Ramayana itu ditulis kira-kira abad pertama Masehi di India, bukan Ramayana Prambanan, bukan. Ini Ramayana India ini. Jadi teksnya lebih tua. Itu disebut sebagai Yatnawanto Jawadvipam, Sapta Rajo Pasubitam Swarna Rupiaka Dvipam Swarna Karamanditam. Ini bukan bahasa Jawa, ini bukan bahasa Temanggung. Ini bahasa Sanskerta. Artinya apa? Jelajahilah bumi Nusantara, bumi Jawa secara khusus. Karena ceritanya ketika, ini bukan historis ini, tapi ini kisah yang sifatnya sastrawi, tetapi dikemas konteks sejarah, karena ditulisnya oleh pujangganya itu abad pertama Masehi. Jelajahilah tanah Jawa yang dikelilingi oleh 7 wilayah kerajaan. Sapta Raju, Raju itu menjadi bahasa Indonesia raja. Sapta itu 7 wilayah kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan, Swarna Rupiaka Dvipam, pulau emas, pulau perak, Swarna Karamanditam, yang memiliki tambang-tambang emas. Ini pada tahun 120-an Masehi. Nah, yang disebut 7 wilayah itu mana? Sapta Raju, 7 wilayah kerajaan itu 1, Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Swarna Dwipa, Pulau Sumatera, Pulau Emas. Karena waktu itu Bukit Tinggi, itu ditemukan pernik-pernik Roma. Dari abad pertama menunjukkan bahwa kapal-kapal Roma itu membawa emas itu dari jalur Sutra menuju ke wilayah Eropa. Itu tercatat justru di sumber-sumber asing. Lalu yang ketiga, Barhina Dwipa. Barhina itu Borneo, Kalimantan. Sangka Dwipa itu Celebes, Sulawesi. Sanga Dwipa itu Nusa Tenggara. Bali Dwipa, Pulau Bali. Masih kurang 1. Wilayah paling jauh dilihat dari Jawa Dwipa itu apa? Jawa Dwipa Matikramya Sisru Nama Parwata. Ujung paling jauh dari Jawa itu ada sebuah pulau yang punya gunung yang tinggi. Diteruskan dalam syair itu, bersalju, dikunjungi oleh para Danawa. Danawa itu adalah raksasa. Itu gambaran orang India yang rupanya merendahkan suku Papua. Seperti dia merendahkan suku Dravida dengan menyebut itu adalah Wanara, manusia pohon, yang kemudian jadi bahasa Indonesia Wanoro yang diartikan kera. Digambarkan itu Anoman, Sugriwa, Subali. Itu hasilnya suku Dravida, lalu dalam konteks sastra menjadi ketek. Lah itu susah kan? Makanya membaca sejarah itu perlu ada behind the history, itu ada apa? Ada politik kebudayaan, ada cara orang memandang orang lain. Di sini kan suku Arya memandang suku Dravida. Nah itulah catatan-catatan kuno tentang Indonesia. Maka kita tidak pernah kehilangan negeri kita. Kita tetap di sini. Kita akan terus di sini. Kita akan memberkati negeri ini. Tapi nyaris pernah kehilangan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Orang pernah lupa karena tercerai-berai. Orang Papua tidak merasa diri sebagai bagian dari Indonesia. Orang Batak sendiri menyebut bangsa Batak, orang Jawa menyebut sendiri bangsa Jawa. Karena apa? Kita pernah terpecah-pecah. Padahal dulu sastra-sastra asing itu semua menyebut kita ini sebagai satu teritori yang dihuni bersama. Itulah Indonesia. Dari kata Dwi Pantara, Dwipa itu pulau, diterjemahkan menjadi bahasa Nusantara kuno, Nusa yang artinya pulau. Makanya ada Nusa Penida, Nusa Ina, Nusa Laut, ya kan? Itu artinya bahasa lokal kita. Nah, saudara-saudara, maka tidak salah kalau Pak Jokowi menyebut ibu kota negara kita Nusantara.
karena menjadi pusat dari perbincangan dunia kuno. Ketika kemudian para etnolog dari Jerman, dari Inggris menekuni etnologi Timur Jauh ini, ya, kemudian mulai dikenalkan istilah Melayunesia dan Indonesia. Lalu oleh etnolog dari Jerman yang namanya Adolf Bastian mulai dipopulerkan, bukan Hindu tapi Indo, muncullah Indonesia. Karena kita ini dapat dikatakan rediscovery of our nation, penemuan kembali nation kita, makanya kemudian muncul yang namanya Sumpah Pemuda. Diawali dari apa? Budi Utomo. Budi Utomo itu muncul karena apa? Penemuan sebuah karya kuno dari Mpu Prapanca di Pulau Lombok, di Puri Cakranegara, yang namanya Negara Kertagama. Dari Negara Kertagama itulah kita mengenal istilah Pancasila. Pancasila ya gegen dan teteki hayua lupa. Pancasila hendaklah dipegang teguh, jangan sampai dilupakan. Kita mengenal kata merdeka. Merdeka itu bukan sekedar merdeka fisik, tapi merdeka jiwa dulu. Maka mahardika itu artinya alam terakhir manusia bertemu Tuhan. Makanya kalau orang mati namanya mulihan ring mahardika pada, pulang ke alam kemerdekaan, kemerdekaan sejati, di mana kita sudah meninggalkan segala yang sifatnya duniawi itu. Makanya merdeka itu diawali dari merdekanya roh, merdekanya jiwa. Maka dikatakan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi di sini sebetulnya saudara-saudara. Nah, baru kemudian dari Budi Utomo, temukan Negara Kertagama. Dulu kita ini punya negeri yang seluas ini. Maka negeri berikutnya itulah yang kita kenal dengan kita kembali. Kata Nusantara, kata Dwipantara, dimodernkan dengan istilah Yuni, Indonesia. Kita tidak pernah kehilangan tanah air, tapi kita nyaris kehilangan kesadaran kita sebagai bangsa. Kebalikannya Israel. Israel itu tidak pernah kehilangan jati diri, tidak pernah kehilangan identitas, tidak pernah kehilangan kesadaran kebangsaan. Israel akan tetap ada. Dulu, nah makanya nanti kita masuk ke PowerPoint ini, bagaimana dari Israel menjadi Judaism, bagaimana dari Israel menjadi Yehudim. Ya, dulu setiap kali Paskah mereka berada dalam pembuangan di negeri-negeri lain selama hampir 2000 tahun. Dari tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan, lalu tahun 135 Israel itu diusir dari Yerusalem orang-orang Yahudi, baik Yahudi yang tidak percaya Yeshua HaMasiah maupun Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah. Dipukul rata, pokoknya semua Yahudi keluar dari Yerusalem. Makanya tempat kelahiran Yesus dinajiskan oleh Kaisar Hadrian dengan menempatkan dewa Adonis di Bethlehem. Makanya tempat kebangkitan Yesus dinajiskan dengan dewa Jupiter dan dewa Venus oleh Hadrian. Sampai nanti tahun 326 dibangun kembali gereja-gereja di wilayah Holy Land. Israel tidak pernah kehilangan jati dirinya. Makanya setiap kali mereka Paskah tiba, Paskahnya Yahudi ini, Paskah kemerdekaan dari tanah Mesir, setiap kali mereka merayakan Paskah selalu ada doa yang berbunyi, tahun ini kita di sini, tahun depan kita ke Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem, lisana haba'ah Yerusalem. Tahun depan tiba, mereka masih ada di Babel, mereka masih ada di Irak, mereka masih ada di Mesir. Mereka tetap tidak pernah kehilangan harapan itu. Lisana haba'ah Yerusalem. Tahun depannya tiba, mereka masih ada di Rusia, mereka masih ada di Spanyol, mereka masih ada di Amerika Latin. Tahun depannya lagi tiba, lisana haba'ah Yerusalem. Itu doa bergema hampir 2000 tahun sampai muncul tahun 1948. Jadi saya tidak bicara politik, saya bicara tentang harapan sebuah bangsa dengan segala kompleksitas masalahnya, termasuk juga kebejatannya, penyangkalannya terhadap Tuhan, ya. Tapi identitas itu tidak pernah hilang. Dan banyak rabi-rabi Yahudi yang sekarang percaya apa yang mereka alami selama hampir 2000 tahun sejak bait suci mereka dihancurkan oleh Titus, itu hukuman karena dosa-dosa Israel. Nah saudara-saudara, lalu setting sejarahnya seperti apa?
kita harus punya sikap adil terhadap sejarah. Nah, karena itu saya mencoba, ini ya, dari Israel hingga Yudaisme. Ini bukti prasasti dan catatan kitab suci. Ini sebuah prasasti yang tersimpan di Museum Nasional Kairo. Ya, ini bentuk prasastinya ini. Yang tangan saya menyentuh ini adalah tulisan ini, baris ini. Ini tulisannya memakai huruf Mesir kuno di zamannya Fir'aun. Tertulis apa? Tertulis Yasir il-Fikat Uben Perafet. Yasir il itu Israel. Israel sudah mandul, sudah tidak berkembang maksudnya. Keturunannya tidak ada lagi. Itu dikeluarkan oleh Fir'aun Merenpetah atau Merneptah I tahun 1205 sebelum Masehi. Jadi ada buktinya. Bahkan ada tempat yang disebut sebagai Tel Amarna, itu ada bukti-bukti jejaknya bangsa Yahudi yang dikenal dengan orang-orang Apiru. Apiru itu ejaan Mesir kuno untuk Hebrew, yaitu orang-orang Ibrani. Kemudian Israel terpecah menjadi dua kan? Kapan itu? Jadi pertama-tama dia setelah zaman Musa itu kan muncul zaman Yosua, di mana terjadi pembagian tanah pusaka oleh Yosua karena Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian karena melanggar kekudusan Tuhan. Di mata Tuhan tidak boleh masuk. Di masa Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku. Lalu masuk zaman hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, saudara-saudara, berlalu mereka terus cinta Tuhan tapi belum punya yang namanya kota suci, tempat suci ya, termasuk itu hanya kemah suci saja. Mereka selalu jalan di padang gurun sampai menetap zaman hakim-hakim pemerintahan federasi itu. Lalu mereka minta raja. Mulailah raja pertama, Saul. Dari tahun 1050 sebelum Masehi sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Saul digantikan oleh Daud dari tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Daud kemudian tidak diperkenankan sama Tuhan membangun bait suci karena masih berlumuran darah perang. Lalu digantikan putranya Salomo tahun 930 sebelum tahun 950 sampai 930 sebelum Masehi. Itu pemerintahan Salomo. Lalu kerajaannya pecah. Waktu kerajaannya pecah, lah ini luar biasanya Alkitab ini kalau menulis itu selalu buktikan ya, sekalipun pembuktian itu datang kemudian setelah orang kafir dulu menyangkal dulu, baru Tuhan kirimkan bukti ini, penemuan itu, penggalian di sini, penggalian di situ. Lalu kerajaan utara ini dipimpin oleh Yerobeam. Dia ketakutan sekalipun dia diikuti oleh 10 suku. Suku Lewi ada di 2 tempat ya. Dia ketakutan kalau pengikutnya balik lagi ke Yerusalem. Selama bait suci ada di Yerusalem, orang-orang Israel ini ditakutkan akan kembali lagi 10 suku yang sudah mengikuti Yerobeam ini. Makanya ditempatkan apa yang membuat Israel terikat. Dia teringat peristiwa padang gurun, penyembahan anak lembu betina. Anak lembu, bukan anak lembu betina, anak lembu. Nanti mulai anak lembu betina ini pada masa Yerobeam ini. Anak lembu, karena kok anak lembu kenapa? Di Mesir, khususnya di Memphis, di sekitar bangsa Israel waktu itu menetap, di Ramses, di mana-mana, itu sangat subur dengan pemujaan yang namanya dewa, namanya dewa Apis itu dewa dalam bentuk anak lembu. Ibunya namanya Hathor. Hathor itu lembu betina. Tapi yang dipuja bukan Hathornya, yang dipuja itu Episnya. Makanya anak lembu. Harun pun tidak bisa mencegah bagaimana kemauan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini, dibuatlah anak lembu emas. Yerobeam ingat, ini yang pernah mengikat bangsa Israel, dibuatlah anak lembu emas tanpa tanggung-tanggung lagi dari perbatasan Israel yang dia kuasai, wilayah Dan sampai wilayah Bet-El. Medan, Veat, Bet-El, itu dari Dan sampai ke Bet-El, itu mirip batas wilayah kalau kita ngomong dari Sabang sampai Merauke, gitu seperti itu. Dipasang 2 patung tadi. Puncak kejahatan penyembahan berhala itu terjadi pada saat Omri menegakkan dinasti Israel itu, dilanjutkan oleh Ahab, dan Ahab itu menikah dengan Isabel.
Isabel itu apa? Dia penyembah dari dewa Astoret atau Asera di wilayah Libanon sekarang. Tirus, Sidon itu sekarang Libanon. Makanya terjadi pembunuhan nabi-nabi Baal. Orang nggak paham Alkitab langsung mengatakan, oh Alkitab jahat, orang dibunuh karena perbedaan agama. Tidak. Pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal itu adalah perang ideologi. Ideologi di zaman siapa? Karena bangsa Israel sudah mengalami penetrasi ideologi transnasional. Ini mirip yang dihadapi oleh dunia sekarang menghadapi gerakan terorisme global. Ya, ini bukti prasastinya. Ketika kemudian Israel itu pecah jadi dua, kerajaan Yehuda di selatan, kerajaan Israel di utara. Pada saat ibu kotanya ada di Samaria, Omri ini begitu terkenalnya, sampai-sampai dalam prasasti ini ada ungkapan Omri Melek Israel, Omri Raja Israel pada baris keempat dan kelima. Prasasti ini ditemukan di Yordania, yaitu prasasti Mesya Raja Moab tahun 850 sebelum Masehi. Jadi maka saya katakan, sudahlah, ora usah mau Alkitab pun ini real sejarah kok. Makanya orang itu jengkel sekali sama saya. Jadi orang Kristen yang kadang-kadang tidak bisa paham apa cara berpikir saya. Pak Bambang kok jarang baca Alkitab? Forumnya siapa, bro? Forumnya orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Saya ingin menghormati Alkitab. Saya tidak mau Alkitab dilecehkan. Maka saya putar. Gak usah ngomong Alkitab, ngomong sejarah. Ada. Jurusannya ke Alkitab juga. Ya kan? Ini kan jurusannya ke Alkitab coba. Ini kan prasasti batu. Orang tidak butuh iman. Hanya butuh pengetahuan coba. Ini siapa yang bisa sangkal? Ini di situ ada kata Omri. Lah Omri itu raja jahat yang diceritakan Alkitab. Gitu loh jurusannya. Yang penting jurusannya. Yang masih transit itu jangan dipersoalkan. Kita transit dulu. Makanya itu orang Jawa kalau ngomong kan muter-muter dulu kan. Ya kan? Ini prasasti kalender pertanian. Kapan itu munculnya? Kira-kira di masa Salomo itu. Ya setelah Salomo atau pada masa Salomo. Dari tahun 930 atau 925 sebelum Masehi. Ini kalender untuk bercocok tanam. Ya. Misalnya kalau kita baca Alkitab 1 Samuel 12 ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Kata menuai gandum. Musim menuai gandum doa. Setelah ditemukan prasastinya ini, kira-kira kalau diibranikan secara huruf Ibrani modern seperti ini. 2 bulan pemetikan buah zaitun. 2 bulan lagi penaburan benih. 2 bulan akhir penaburan. 1 bulan panen rami dengan cangkul. 1 bulan panen buah beri, ya, barley. 1 bulan panen gandum. Ini yang dimaksudkan oleh 1 Samuel 12 ayat 17. Jadi mereka punya kalender pertanian. Nah, prasasti ini. Nah, ini tadi bentuk dari apa? Prasasti Teldan. Jadi kalau yang kerajaan utara itu salah satu prasastinya yang ditemukan dalam sejarah itu adalah prasasti Moab tadi tentang Melek Israel, Omri Melek Israel, Omri Raja Israel. Sekarang kerajaan Yehuda, ini prasastinya. Disebut nama yaitu rumah Daud. Kenapa disebut rumah Daud? Next lagi. Ya. Nah, kenapa disebut rumah Daud? Ini gambar yang lebih jelas ini. Kenapa disebut Bet Daud? Karena kerajaan selatan Yehuda itu diawali dari Rehabeam. Rehabeam itu adalah putranya Salomo, cucunya Daud. Makanya kalau di utara dinamakan Bet Omri, rumah Omri, karena tidak ada kaitannya dengan Daud. Sementara di selatan karena dia meneruskan dinasti Daud disebut Bet David. Ini prasastinya, prasasti Teldan. Ini menyebut nama-nama yang disebut dalam Alkitab semua loh. Ayahku melawan dan ayahku berbaring, ia pergi kepada leluhurnya, lalu jatuh sakit dan meninggal, dan raja saya Israel masuk sebelumnya ke tanah ayahku, dan Hadad mengangkatku menjadi raja, dan Hadad pergi denganku dan berangkat dari 7 kerajaan. Aku membunuh beberapa kerabat dan memanfaatkan keributan, kerusuhan ribuan penunggang kuda. Aku membunuh Yehu, anak dari Ahab raja Israel, dan aku membunuh Ahaz, Yehu anak Yehoram, kerabat dari Bet David, keluarga Daud, rumah Daud, dan aku menaklukkan kota mereka menjadi reruntuhan, dan seterusnya. Ini prasasti yang disebut prasasti Teldan. Next. Ini prasasti Raja Mesya, menggambarkan tentang kerajaan utara. Lalu mulai muncul kata
keluarga rumah Daud. Lalu kenapa kok jadi Israel jadi Yahudi? Karena kerajaan di selatan didominasi oleh suku Yehuda dan Benyamin, ya kan? Makanya orang-orang Yehuda itu Yehudim, kerajaan Yehuda. Nah, sementara yang di utara itu 10 suku, nanti akan muncul sekte namanya Samaria, itu di wilayah utara. Next. Ya, ini kira-kira gambarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya sampaikan Raja Saul, kemudian Raja Salomo, ya, kemudian Bait Suci didirikan. Nah, ini mulai dari Yerobeam 1 bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ini. Kerajaan selatan bertahan lebih lama karena dosanya lebih kecil dari yang di utara, sampai tahun 586 sebelum Masehi. Nah, bagaimana munculnya orang Samaria? Ketika kerajaan utara ditawan ke Asyur, ya, Asyur itu sekarang Irak, wilayah Irak sekarang ini. Kemudian yang selatan ini dibuang ke Babel, ya. Apa yang terjadi ketika pembuangan ke Babel? Mereka menjalininya mulai tahun 586 sebelum Masehi sampai tahun 539 sebelum Masehi, ketika seorang raja namanya Kores Agung mengeluarkan dekret membebaskan seluruh tawanan Babel yang dulu ditawan oleh Nebukadnezar, diteruskan oleh penerus namanya Nebunedus, diteruskan oleh para penerus dinasti dari Nebukadnezar ini, dihabisi semua sama Kores Agung. Lalu Kores Agung mengeluarkan dekret kebebasan beragama. Itu pun prasastinya juga ada, namanya Prasasti Selinder Kores Agung. Nanti saya tunjukkan prasastinya. Nah, waktu itu Israel diberikan juga kesempatan untuk pulang ke negerinya dan membangun bait suci bagi Allah mereka. Maka, ya, masuklah kemudian zaman mereka pulang dari pembuangan Babel. Ketika yang di utara tadi mendengar bahwa saudara mereka yang di selatan mau membangun bait suci, mereka mau gabung. Ya, pada zamannya Isra, Nehemia itu kan disebutkan dalam kitab Isra, kitab Nehemia. Mereka mau gabung, kelompok ini ditolaklah mereka. Kenapa mereka ditolak? Tidak, kamu tidak boleh ikut dalam pembangunan ini. Karena apa? Kamu tidak menjaga imanmu. Karena kamu telah mengulangi dosa Salomo, kira-kira memasukkan wanita-wanita asing, bukan kawin campur beda negara, tidak boleh. Karena ilah-ilah bangsa asing yang masuk ke rumah-rumah Israel itu kekejian bagi Tuhan. Itulah politik transnasional, ideologi transnasional yang mengancam Israel. Ketika Ahab menikahi Isabel, perkawinan ideologi itu, lalu tidak boleh kamu ikut. Mereka sudah menikah 5 kali, itu disebutkan. Siapa itu? Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim, ada 5 suku. Makanya Yesus menyindir perempuan Samaria, kamu sudah 5 kali menikah dan yang terakhir datang ini bukan suamimu. Itu artinya apa? Bangsamu sudah melakukan sinkretisme agama ketika menikah dengan suku Babel, Kuta, Awa, Hemat, Safarwaim. Maka orang Samaria yang ditolak dalam pembangunan bait suci tadi memisahkan diri dan mereka membangun bait suci tandingan yang ada di wilayah Gerizim. Itulah yang dikenal dengan orang-orang Samaria atau Samariyim. Nah, Samaria itu berasal dari suku Yusuf, saudara-saudara. Maka orang Samaria sekarang ini Israel, tapi kami bukan Yahudi. Mereka punya Taurat, namanya Taurat Samaria, Torah Somron. Hanya Bereshit, kitab Kejadian, Elishemot, kitab Keluaran, Wajikra, Bamidbar, Sefer Elehadivarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua sampai Maleaki mereka tidak mau terima. Jadi orang Samaria hanya percaya 5 Taurat Musa. Pertanyaannya, kenapa aku hanya percaya 5 Taurat Musa? Karena dia tidak mengakui kota Yerusalem. Padahal semua dari kitab suci setelah Yosua itu arahnya ke Yerusalem semua. Dan Yerusalem mereka ditolak, ngambek mereka, ditolak sekalian seluruh kitab suci yang memuat Yerusalem. Nah, ini yang seringkali hingar-bingar di internet itu. Anak-anak muda itu saya bilang, kamu harus cross check langsung sumbernya, jangan langsung percaya sama Google. Ini kan dunia hutan belantara teknologi informasi sekarang. Anak-anak kita kalau nggak dapat jawaban di gereja, jawabannya Mr. Google. Bahkan ketika sekolah pun kan begitu cari literaturnya. Google itu baik membantu kita,
tetapi cross check data primernya. Biasanya ada literatur di situ, literaturnya dicari, jangan langsung percaya. Jangan-jangan seorang salah terjemahan atau sebagainya. Cross check teks aslinya. Nah, itu sudah sejarahnya Israel. Kemudian next kita lanjutkan. Ya, masuk ke zamannya Esther, dari kemudian Esther itu perayaan Purim, ya. Kemudian Esra, Nehemia menjadikan Taurat menjadi pusat rohani dari bangsa Yahudi. Lalu nih kita menyebut dalam kitab Daniel 11 ayat 5 Raja Selatan dan Raja Utara. Itu kapan mulainya terjadi? Yaitu ketika kuasa politik Alexander Agung tahun 323 sebelum Masehi mulai menaklukkan Timur Tengah. Lalu ada dua penerusnya. Yang pertama itu adalah kuasa politik di Alexandria. Kota Alexandria itu dinamakan berdasarkan nama Alexander the Great, Alexander Agung. Lalu di sana muncul dinasti yang namanya dinasti Ptolemeus. Itu penerus dari Alexander Agung di Alexandria. Tapi yang ada di Syria namanya Seleukid, yang disebut dua raja. Israel berada dalam himpitan dua kelompok ini. Tahun 198 ya, Israel berada di kontrol Antiochus III. Ini jadi negara merdeka zamannya zamannya Saul sampai Salomo. Kemudian merdeka tapi pecah jadi dua, disintegrasi kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda, punya negara merdeka. Sejak tahun 722 sebelum Masehi nggak merdeka lagi, ditawan ke Asur yang utara. Sejak tahun 586 bangsa terjajah lagi dibuang di Babel. Nah, sekarang mereka berada dalam kuasa Persia, zamannya Esther, kemudian kuasa Alexandria, Seleukid, ya. Ini kemudian tahun 167 terjadi apa yang dikenal penajisan bait suci. Kira-kira dilakukan oleh siapa? Antiochus IV Epiphanes. Dia mengatakan Israel ini terlalu setia pada bait sucinya, terlalu setia pada adat istiadat leluhurnya, maka mereka mencurahkan darah babi dan memasang patungnya Dewa Zeus di hubungan bait suci, di wilayah bait suci itu tahun 160 sebelum Masehi. Inilah yang menyebabkan pemberontakan orang Yahudi yang dipimpin oleh keluarga anak-anak imam besar Matatias. Nah, itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonean atau dinasti Makabe. Makabe itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15. Mikamoka Ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau di antara para dewa ya Allah? Jadi Tuhanlah satu-satunya, kira-kira seperti itu. Perjuangan itu Bapak Ibu menang. Perjuangan Makabe itu menang. Tahun 164 sebelum Masehi. Lalu mereka membuang semua bejana-bejana yang ada di bait suci yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa asing itu dibuang. Mereka bikin yang baru. Tapi tentara-tentara Antiochus Epiphanes itu masih menguasai wilayah-wilayah di luar kota Yerusalem. Imam besar Mudiim itu asalnya dari desa Mudiim. Itu antara Yerusalem dengan Bethlehem kalau tempatnya itu. Lalu mereka melakukan apa yang dinamakan pentahbisan kembali bait suci yang dikenal dengan Hanukkah. Nah, simbolnya apa? Simbolnya Hanukiah, kaki dian bercabang 9. Ini kaki dian bercabang 7, ini namanya menorah. Tapi ada kaki dian bercabang 9. Kalau Anda pergi ke Israel, itu yang namanya Hanukiah. Hanukiah itu memperingati apa? Begini, minyak zaitun itu hanya bertahan 1 hari 1 malam perayaan. Mereka tidak mungkin mengambil minyak di desa-desa karena tentara-tentara penyerang Israel masih ada di sana. Lalu Yonatan, raja yang nantinya jadi raja, anaknya imam besar Matatias, mengambil kebijakan. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti menurunkan keajaiban untuk bangsa kita. Minyak zaitun yang mestinya hanya bisa menghidupi kaki dian selama 1 hari, bisa bertahan 8 hari perayaan. Lalu mereka melakukan renungan teologis, dari mana nyala api bisa dinyalakan oleh kaki dian ini, dari mana? Dari Tuhan. Makanya di tengah itu namanya Samas, yang menjadi sumber dari semuanya. 4 di kanan, 4 di kiri, itu dinyalakan satu-satu mulai tanggal
25 bulan Kislev sampai tanggal 2 bulan Tebet. Itu bertepatan dengan Natal. Karena Yesus Kristus lahir pada saat perayaan Yahudi yang disebut Hanukah atau perayaan penahbisan bait suci. Makanya ini simbol dari bangsa Israel dan gerejanya, Israel jasmani pun Israel rohani, kaki Dian bercabang 7, tapi setiap bulan Desember sampai Januari atau November sampai, karena bergeser ya tanggalnya, Kislev itu dia kaki Dian bercabang 9. Yesus pun merayakan itu di mana? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Menghadiri perayaan penahbisan bait suci. Waktu itu Yesus ada di Serambi Salomo, musim dingin. Clear kan? Jadi tidak usah persoalkan lagi. Ada gembala-gembala menggembalakan dombanya pada musim dingin. Ini bukan musim dinginnya Eropa, ini musim dinginnya Bethlehem. Bethlehem itu suhunya hangat karena kota padang gurun. Kecuali kalau di Hermon itu di wilayah utara turun salju, tapi tahun lalu nggak turun salju juga, anomali kan sekarang. Tapi Bethlehem itu kota di padang gurun, Yudea, makanya itu jarang yang namanya Desember sampai dibayangkan kayak Desembernya orang Eropa itu lain. Kalau Anda pergi ke Australia aja, kalau bulan Desember kan musim panas, belahan dunia satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Nah itu tadi saudara-saudara. Lalu kita lanjutkan, ya. Nah inilah prasasti yang dikenal dengan prasasti Kores Agung, silinder Kores Agung. Ini prasasti, beginilah, ini kalau kata Alkitab Isra ya, perintah Tuhan kepada Kores. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Berarti kan dia tidak menggunakan kata Allah Israel, tapi Allah semesta langit, Allah Hasemaya dalam bahasa aslinya. Itu karena apa? Untuk menunjukkan bahwa yang mengeluarkan dekret itu bukan orang Yahudi, tapi orang bukan Yahudi. Itu mirip kalau kita sekarang ngomong ketuhanan yang Maha Esa, rumusan umum itu. Jadi Elah Hasemaya itu rumusan umum untuk Tuhan semesta alam. Tapi Tuhan dalam karyanya yang khusus kepada Israel disebut Elohe Yisrael. Itu loh kira-kira. Kemudian ternyata ini sejajar. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea, Yehuda. Lalu ini pada baris 32 silinder Raja Kores Agung meneguhkan berita Alkitab ini yang disebut dalam silinder Kores Agung. Next. Ya, ini yang tadi saya ceritakan, diletakkan 2 anak lembu di utara dan di selatan. Ini teksnya dari 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai ayat 31. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem dan di pegunungan Efraim, diam di sana, ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel dan seterusnya. Ya, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kurang ajar sekali. Tuhan yang menuntun Israel, dia penyangkalan langsung kepada kitab Keluaran. Dekalog atau 10 perintah Tuhan diawali dengan kata apa? Anoki Adonai Eloheika Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah ini masa lembu yang membawa, lembu emas itu. Nah pada waktu itu, saudara-saudara, next ya, ini Samaria, ini Taurat Samaria, ini sama saja bunyinya Taurat Samaria. Next. Nah pada waktu kira-kira abad 3 sebelum Masehi, Alkitab kita dari perjanjian lama yang namanya Septuaginta dibuat. Dari naskah bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Septuaginta. Nah, rupanya penulis Septuaginta itu dia membayangkan apa yang terjadi pada masa itu, ya, bangsa Israel di utara itu melakukan penyembahan anak lembu emas zamannya Yerobeam. Ketika Alkitab diterjemahkan, mereka lihat banyak bagaimana orang-orang Yahudi waktu itu turut-turut dalam sinkretisme antara Allah Israel Yahweh dipasangkan dengan Dewi Asera. Ini kekejian bagi Tuhan. Makanya dia membayangkan anak lembu itu perempuan. Ini mulai dari Septuaginta tadi, abad ketiga sebelum Masehi, disebut duodamaleis, ya, duodamaleis, 2 anak lembu prosas. Ya, jadi diodamaleis, krisas itu emas kan, itu 2 anak lembu betina dari emas.
Inilah kira-kira kemudian kisahnya orang bergeser dari mulut ke mulut. Kemudian yang dilakukan oleh Harun bukan anak lembu emas, bukan anak patung anak lembu emas, tapi jadi sapi betina. Ini dikaburkan dua kejadian ini. Jadi yang betina itu kan terjadi pada saat zamannya pra-Kristen, di mana Dewi Asyera dipuja bersama Allah Israel, dan itu ada prasastinya. Kita lanjutkan. Nah ini prasasti Kuntilet Ajrut. Dua prasasti, satunya prasasti Kilbet Elkom. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang sinkretisme atau percampuran agama di masa Israel dengan bangsa-bangsa asing bertemu pada jauh sebelum zaman Kristus. Nah saudara-saudara, melihat sejarah yang seperti itu, maka Yesus mengingatkan, ini kan peristiwa-peristiwa yang terjadi semuanya sebelum zaman Yesus. Maka dikatakan dalam Matius pasal 24 yang tadi kita baca, khotbah akhir zaman nanti, Yesus mengingatkan, nanti kalau mereka sudah terjadi masalahnya, baru kamu akan tahu semuanya. Kenapa itu? Yesus mengajak untuk membaca nubuatan Daniel. Tapi intinya bahwa kitab Nabi Daniel itu menyebut tentang Mesias yang dibunuh saat itu, ya 7 kali 7 masa itu loh. Dan itu terjadi pada zamannya Yesus, nubuat itu. Lalu Yesus memperhatikan nanti akan ada orang yang berdiri di atas bait suci. Kamu akan lihat tandanya itu. Nubuat itu, saudara-saudara, Alkitab itu biasanya tercatat di buku-buku yang namanya apokaliptik. Seperti kitab Wahyu, kitab Daniel, itu berdimensi 3. Pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Pernah terjadi di zaman Yesus. Pelecehan bait suci juga pernah terjadi. Kapan itu? Sebelum Yesus. Yaitu pada saat Antiochus Epiphanes sempat meletakkan patung Zeus di atas bait suci. Pernah terjadi. Tapi kalau pernah terjadi, kenapa Yesus kasih tanda awas lagi? Berarti akan terjadi lagi. Skala yang lebih besar. Itulah yang disebut eskatologi atau akhir zaman. Satu contoh misalnya. Dari Mesir ku panggil anakku. Ini buat Yosua, Hosea. Itu konteksnya yang pertama kali secara historis, yaitu keluaran Israel dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dari Mesir ku panggil anakku. Konteksnya Nabi Hosea itu. Tapi kemudian Matius mengutipnya. Itu sebagai penggenapan dari keluarga suci Kristus. Ketika diungsikan ke tanah Mesir, dan ketika Yusuf menerima pewartaan dari malaikat, karena raja yang hendak membunuh dia ini sudah mati, kembalilah ke tanah Israel. Lalu Matius mencatat, dengan demikian genaplah yang dikatakan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Double full prophecy. Nah itu yang terjadi. Makanya situasi, kisah-kisah lama yang itu bersifat dramatis mempengaruhi umat, itu diulang sebagai simbol masa depan. Karena itu kalau muncul lagi kata Babel dalam kitab Wahyu, karena itu gambaran bukan lagi Babel yang sudah lewat, tapi Babel akhir zaman. Nah saudara-saudara, begitu juga Yesus mengatakan seperti itu. Kemudian orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang mereka, ibu-ibu yang menyusui dan seterusnya. Berdoa supaya kamu jangan lari pada saat musim dingin, dan jangan patuh pada hari Sabat, karena akan terjadi masa siksaan itu. Lalu ayat 24 itulah yang menjadi tekanan Yesus, yaitu apa? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang-orang pilihan. Nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Camkan, aku sudah mengatakan terlebih dulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, kamu jangan ke sana. Atau lihat dia ada di dalam bilik, kamu jangan ke sana. Itu peringatan Yesus bahwa pada akhir zaman nanti, dan sekarang sudah mulai, akan muncul nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, itu akan selalu berulang dalam sejarah. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ini tentang apa? Tentang antikristus, ya. Pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus. Seorang akan datang, berarti belum datang. Inilah yang disebut antikristus eskatologis, yang dikaitkan dengan segala macam tafsiran 666 dan seterusnya itu akan datang. Tapi perhatikan yang selanjutnya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang itu zamannya Rasul Yohanes, sudah mulai muncul banyak antikristus. Jadi ada antikristus kecil, semakin besar, sampai seorang antikristus yang datang pada masa akhir zaman. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kisah tentang munculnya banyak penyesat di dalam zaman gereja kuno yang menyangkal Kristus itu terus berdatangan. Nah, saudara-saudara, yang diterjemahkan dengan antikristus dalam bahasa Indonesia, ya, itu bahasa Yunaninya antikristo, antikristus. Tetapi Matius 24 ayat 24 tadi menggunakan kata pseudo-kriston. Tapi kedua-duanya, Yesus itu kan tidak bicara bahasa Yunani sehari-hari. Tapi bahasa Yunani sejak abad ketiga sebelum Masehi, sebelum zaman Yesus, sudah dipakai. Makanya jemaat mula-mula, kita bisa membaca di Kisah Rasul 6 ayat 1. Ya, ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Siapa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Ya, pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ini semua anggota jemaat. Jadi anggota jemaat mula-mula gereja itu sudah ada dua. Yahudi yang berbahasa Yunani dan Ibrani. Ibrani itu Yahudi lokal yang berbahasa Aram dan berbahasa Ibrani. Tentang apa? Tentang pembagian kepada janda-janda. Mereka diabaikan dalam pelayanan sehari. Ini pelayanan gereja. Ada konflik diakonia di kalangan gereja saat itu. Antara siapa? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem juga. Dan jemaat mula-mula itu memang berasal dari orang-orang Yahudi lokal, ya, orang Ibrani. Misalnya 12 rasul, Petrus, Andreas, Yakobus saudaranya, Yohanes. Itu semua orang-orang Yahudi lokal yang disebut dengan orang-orang Ibrani. Tapi Markus, Lukas, Stefanus, itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya jangan nanya lagi, Yesus Kristus tidak sah Pak, yang sah Yeshua HaMashiach. Dua-duanya sah, itu mau dipakai kok. Kadang-kadang orang itu kalau baca itu nggak tertib, tidak cermat ya. Maka saya bilang, lu coba lihat itu di salib itu. Kenapa? Di salib tertulis dalam bahasa apa saja? Yunani, Ibrani, dan Latin. Lu ada 3 kok. Kenapa? Karena pengumuman itu dipasang di batas kota. Supaya kalau orang lihat ini menimbulkan aspek jerah, maka kamu jangan macam-macam dengan pemerintah ya. Nanti kamu akan disalib, kira-kira seperti itu. Makanya pada salib Yesus tertulis dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Latin. Anda pergi ke Yerusalem, kebanyakan kan toko-toko souvenir itu kan menjual salib-salib itu kan ada tulisannya INRI. Itu INRI bahasa apa? Bahasa Latin. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Tapi kalau Anda pergi ke Yunani, pergi ke Athena, pergi ke Turki, salib-salib itu tertulis biasanya INBI, bukan INRI. Kenapa INBI? Itu versi Yunaninya. Kalau INRI itu Latin. Lah kenapa kita kenal yang Latin Pak? Karena kita semua dari barat. Kalau yang versi Yunani kan Eropa Timur itu tertulis INBI. INBI itu adalah Yesus Bonasorios Basilios Judaion. INBI. Nah, Ibraninya Yeshua Hanaseri Melek Yehudim. Lengkap loh, kita sudah dikasih bahasa banyak kok malah ikut-ikut yang sebelah. Kan Kristen ini aneh. Kalau Injil tidak ditulis dalam bahasa Yunani nggak bisa go internasional. Karena apa? Petrus itu menginjil ke wilayah barat, Paulus ke wilayah barat. Itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramaik, kecuali turunan Yahudi. Itu bahasanya Yunani dan Latin untuk lingkungan yang lain. Makanya Eropa Timur, Roma Timur itu bahasa Yunani, Roma Barat bahasa Latin. Roma Barat yang sekarang jadi Roma Katolik,
bahasa Latin, Roma Timur, itu gereja ortodok, bahasanya Yunani. Tapi kalau ortodoknya ada di Syria, ada di Irak, bahasanya Aramaik. Kalau di Mesir, bahasanya Koptik, penerus bahasa prasasti tadi. Kita ini punya lengkap, kok malah dijadikan seragam. Penyeragaman gereja itu akan membuat warisan sejarah kita menjadi terbatas. Makanya rayakanlah Yesus dengan segala macam budaya dan bahasa. Semua sah di mata Tuhan, amin. Karena Yesus itu Tuhan segala bangsa, bukan hanya Tuhannya Israel, bukannya Tuhannya Yahudi. Sekalipun akarnya adalah Israel, maka orang Kristen jangan kemudian ekstrim yang satu. Ya, Israel yang sekarang kan beda dengan Israel dulu. Ya memang beda, generasinya beda kok. Jawa saya dengan Jawanya Ronggo Warsito juga beda. Tapi kan darahnya masih sama. Satu, kedua. Budaya mana, agama apa di muka bumi yang ribuan tahun tidak berubah? Iya toh? Coba sekarang, lisana haba'ah Yerusalem. Jangan kita sombong hanya karena kita ingin cari kesenangan pihak lain, lalu ayat-ayat Alkitab kita korbankan. Saya selalu mengatakan, dan ini saya terbuka, di streaming juga tidak apa-apa. Saya selalu sampaikan, kenapa orang Papua sering mengibarkan bendera Israel? Itu kan bertentangan dengan Permenlu yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri kita, tidak boleh melarang atau tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Ini terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Politik luar negeri kita ini bebas aktif. Dalam urusan Israel-Palestina, kita menganut two-state solution. Dua negara berarti kita mestinya mengakui dua negara. Soal Indonesia belum ada hubungan diplomatik dengan Israel, itu urusan lain. Ya toh? Tapi artinya dua negara dalam koeksistensi damai itu jangan hanya mendengar satu kelompok. Apalagi kelompok yang satu ini tidak mewakili seluruh Palestina. Itulah yang disebut Hamas. Sementara kalau bicara tentang Israel itu kan ada Fatah, ada Hamas, ada West Bank, pemerintah Mahmud Abbas yang meneruskan pemerintahan Yasser Arafat yang berdamai dengan Israel, dengan kelompok Hamas yang tidak mau damai dengan Israel, yang cita-citanya ingin menghapuskan Israel dari peta bumi. Nah ini kan keterlaluan. Wong PBB mengakui kok. Nah itu kan yang terjadi, artinya kita harus fair, kita tidak ngomong politik ya, kita berkaitan dengan ayat Alkitab tadi loh, bahwa bagaimanapun juga Kristen itu kalau disuruh ngomong anti Israel, bukan ngomong politik, nggak bisa. Kita harus memberkati Israel, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sabda Tuhan, nggak bisa diubah. Maka karena kita akarnya Israel, simbol-simbolnya juga tidak bisa lepas dari Israel. Makanya ada bintang Daud. Bintang Daud itu saudara-saudara, ya, aslinya bahasa Ibrani itu Magen David. Magen itu perisai. Tapi karena perisainya itu bentuknya seperti bintang, dinamakan Star of David, bintang Daud itu. Dan jumlahnya 6. Kenapa jumlah 6 itu? Huruf Ibrani di zaman Salomo, di zaman Raja Daud, itu huruf dalet itu bentuknya ini, segitiga ini. Nah, segitiga ini begini, ruas begini, satunya begini. Jadilah kemudian segi 6. D itu nama Daud. Nama Daud itu dalam bahasa Ibrani dalet, vav, dalet. D, V, D. Itu punya nilai angka, ya. 4, 6, 4 sama 6 sama dengan 10 tambah 4 siapa? 14 itu simbol namanya Raja Daud. Makanya begini gitu loh. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan Yesus? Sehingga Yesus tidak bisa dilepaskan dari Daud dan Israel. Yesus kan anak Daud. Ayat Alkitab diawali dari apa? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Tolidot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Coba hitung. Dari Abraham kepada Daud 14 nama. Dari Daud kepada pembuangan Babel 14 nama. Dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus 14 nama. 14 itu namanya Raja Daud. Makanya ketika para misionaris datang ke Papua, ini menemukan simbol apa yang bisa menceritakan tentang Israel ini. Karena minta maaf, rasnya kan berbeda dengan rasnya para penginjil itu, satunya bule, satunya hitam.
yakinkan kepada kami, kira-kira orang Papua saat itu gitu, bahwa kami bagian dari Alkitab. Nah, makanya Yesus Tuhan segala bangsa. Pemberkatan atas bangsa-bangsa lain itu diawali dari Abraham. Abraham memilih Israel. Pemilihan Israel itu akan melahirkan Mesias, yaitu Raja Daud. Nanti akan melahirkan keturunan Sang Mesias, anak Daud. Maka keselamatan diawali dari penggenapan itu, anak Daud, anak Abraham. Setelah Yesus bangkit, dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Panta ta etni. Nah, kata etni itu bukan sekedar menyeberangi batas geografis atau batas teritori, menyeberangi batas-batas budaya, batas-batas bahasa, batas-batas warna kulit. Makanya etni. Itulah bukti bahwa Injil juga untuk Papua. Maka muncul simbol bintang David itu. Bintang David itu sudah menjadi simbol tentang benih Daud yang adalah Mesias, dan biasanya dikaitkan dengan salib sebelum berdirinya negara Israel. Gitu loh saudara-saudara. Maka sebagai anak bangsa yang cinta negeri ini, saya ingatkan, kalau terus-menerus dianiaya orang yang melakukan ekspresi imannya dengan bintang Daud, karena keterbatasan informasi, tidak bisa membedakan antara politik dan teologi, itu nanti terjadi benturan simbol. Loh, kenapa Israel tidak boleh? Kenapa kok Palestina boleh? Makanya di Singapura, jangan mengibarkan bendera Palestina, tapi juga jangan mengibarkan bendera Israel. Supaya apa? Negeri mereka aman dari konflik luar. Di Arab Saudi pakai sal Palestina dilarang, karena mereka lebih mementingkan politik domestiknya. Gitu loh saudara-saudara. Ini saya anggap sebagai suatu peringatan profetik, bahwa sesungguhnya kalau kita tidak mulai peka terhadap simbol-simbol itu, dan jangan berharap bahwa kekristenan akan lepas sama sekali dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan Daud, Israel, Yehuda, itu tidak mungkin. Karena itu bagian dari iman kami, itu bagian dari iman Kristiani kita. Makanya Yesus ketika bicara tentang perempuan Samaria, ini menjadi model dialog kita. Dia tidak kehilangan sikap kritis terhadap Samaria. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Clear. Teologi Yesus menyatakan kita beda. Lalu ditekankan, karena keselamatan datang dari bangsa Israel, dari bangsa Israel, bangsa Yahudi dalam hal ini. Clear. Karena apa? Samaria itu ya Israel juga, tapi Israel dari suku Yusuf. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Makanya ada bintang Daud, singa Yehuda. Itu semua terkait dengan simbol-simbol kekristenan dan simbol-simbol bersama dengan Yahudi dan Kristen. Karena itu tidak bisa kita lakukan pembatasan. Terakhir, lalu kenapa saudara-saudara Yahudi dan Kristen akhirnya pecah? Banyak orang-orang yang mengatakan, oh Yahudi tidak percaya Yesus, kenapa dibela oleh Kristen? Kita bukan membela membabi buta, sudah babi buta lagi. Tidak membela babi buta, tidak. Kita hanya mendasarkan posisinya itu loh seperti apa, mendudukkan masalahnya itu seperti apa. Ya, pertama tadi, simbol-simbol itu tidak mungkin lepas dari Alkitab. Gitu. Yang kedua, kenapa Yahudi tidak percaya? Terus saya bilang, ini sejarah belum berhenti. Kalau sudah berhenti akhir zaman ini tiba, ini sejarah masih dalam proses. Sejarah belum berakhir. Era kita ini bukan the end of history. Ya, ini masih berlangsung. Kita percaya dengan mata iman, kita memandang ke depan. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa nantinya akan tiba saatnya yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di bumi ini semua mengaku Yeshua HaMashiach adalah Adonai. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Injil harus disebar dulu ke seluruh dunia. Tapi ada momentum yang penting sekali dalam bacaan ini. Nanti kalau Mesias bilang ada di padang gurun, jangan ke sana. Kalau nanti dia ada di bilik, jangan pula kamu ke sana. Itu peringatan Yesus. Dan peringatan itu sekali lagi saya katakan, dari yang kecil, lebih besar, dan akhir zaman terbesar. Yaitu seorang antikristus akan datang. Kapan awal mulanya peringatan Yesus itu mulai digenapi? Mulai, bukan sudah, mulai digenapi. Yahudi di abad pertama itu ada
aliran, bahkan 4. 3 aliran utama itu apa? Ini sudah Yahudi loh. Kalau Israel ada Yahudi, ada Samaria kan? Ya, yang Samaria itu kan keturunan Yusuf, punya iman sendiri. Mesias akan datang, Mesias hanya seorang nabi. Itu orang Samaria. Tapi orang Yahudi beda, Mesias itu imam, nabi, raja. Kenapa kok beda? Orang Samaria hanya membaca kitab Taurat, tidak ada raja Mesias di sana, tidak ada imam besar di sana, yang ada cuma nabi. Kenapa? Karena Ulangan pasal 18-15 menubuatkan nabi seperti Musa. Nabi yang seperti Musa. Nabi mi herbika mi aheka kamoni yakim adunai eloheka alaf tismaun. Seorang nabi mi herbika di tengah-tengah. Berarti nabi itu di tengah-tengah Israel, bukan nabi Arab. Enggak, Arab kan bukan Israel, bukan di tengah-tengah Israel. Saya tidak mau berurusan dengan agama lain, tapi ini Alkitab saya, jadi jangan ditafsir dengan agama lain. Hak jawab yang saya lakukan, me ahika, di antara saudaramu. Saudara ini merujuk saudara Israel, karena diawali dari kata-kata di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Me ahika, di antara saudaramu. Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda, jadi saudara yang seperti Musa. Coba saudara-saudara cari Google, tanya aja namanya Seder Pesah. Itu Peskahnya Yahudi. Pada waktu mereka memecah-mecahkan roti, apa yang mereka ucapkan? Bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, ya. Dia mengatakan apa? Halahna anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Itu Paskah Yahudi. Coba ketika Yesus melakukan perjamuan Paskah bersama para muridnya, apakah dia mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir? Tidak. Dia mengatakan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti sekalipun berakar dari simbol yang sama, tapi maknanya dipertinggi. Paskah Kristen bukan sekedar keluaran dari tanah Mesir, tapi keluaran setiap orang yang percaya dari penindasan dosa-dosa. Bukan hanya Bene Israel, tapi seluruh Bene Adam. Bukan hanya Bani Israel, tapi seluruh umat manusia. Bukan hanya dari Fir'aun di tanah Mesir, tapi bosnya Fir'aun, segala Fir'aun, yaitu iblis. Itulah yang namanya pembebasan Paskah rohani. Tapi tetap roti, tetap anggur. Tidak ada jadi mangga, atau manggis, atau durian, benar tidak? Tapi Yahudi itu ada 3 tadi ya. Yang pertama sebelum Yahudi ini, Samaria, karena di Samaria satu-satunya ayat pengharapan mesianik hanya kitab Taurat. Makanya Mesias itu nabi. Makanya begitu Yesus mengetahui kedalaman-kedalaman pemikiran orang Samaria maupun bangsa Samaria, apa kata orang Samaria? Sekarang nyata bahwa Andalah seorang nabi. Benar nggak? Ini bukan nabi biasa, nabi yang menggenapi harapan orang Samaria. Nah, setelah Yahudi ada 3, 1 Saduki, 2 Parisi, 3 Eseni, supaya lebih clear. Saduki itu penguasa ruling class, penguasa kelas rakyat, penguasa kelas elit. Makanya bait Allah, imam besarnya selalu sering Saduki, jarang-jarang Parisi. Sanhedrin, mahkamah agama, ketuanya selalu Saduki. Parisi mungkin hanya dapat anggota seperti Nikodemus, anggota. Ketuanya Saduki. Kedua Parisi. Orang Saduki mengaku diri sebagai apa? Hanya Taurat saja. Tidak mengakui adanya Taurat lisan, tapi hanya Taurat tertulis. Lalu Parisi, kami ini penafsir Taurat. Jadi banyak sekali embel-embelnya yang disebut Torah CBLP, Torah lisan. Yang ketiga, Eseni. Lah Eseni ini zamannya ini tadi, Antiochus Epiphanes tadi loh. Karena apa? Raja pertama Israel punya negara itu dari tahun 164 penabisan bait suci. Mereka mengangkat Yonatan sebagai raja pertama. Itulah yang dikenal dengan dinasti Hasmonaim, Hasmonean Dynasty. Pertama Yonatan, Simon, Yonatan itu kan
Yudas itu kan satu saudara anaknya imam besar Matatias. Pertama yang menjadi raja Yehuda atau Yudas. Yudas mati, Yonatan diangkat. Ketika Yonatan diangkat, Antiochus Epiphanes yang menodai bait suci tadi mati. Diganti anaknya namanya Alexander Balas. Lah Alexander itu ngomong sama Yonatan, penerusnya Yehuda Makabe. Kamu kalau hanya jadi raja, kamu nggak bisa menguasai seluruh bangsamu. Karena bangsamu itu kan bangsa religius, pusatnya di bait suci. Karena itu angkatlah dirimu jadi imam juga, supaya kita lebih gampang kerjasamanya. Dia berkolusi dengan bekas musuhnya yang dulu, anak bekas musuhnya yang dulu menajiskan bait suci. Yonatan mengangkat diri jadi imam besar di bait suci. Tahun 152 sebelum Masehi. Imam besar yang berhak atas tahta itu tersingkir. Lalu dia meninggalkan kota suci Yerusalem, membawa seluruh kitab sucinya, membawa seluruh pengikutnya, lalu mendirikan sebuah pemukiman baru di Wadi Qumran. Itulah orang-orang Eseni. Orang Eseni mengaku diri, kami ini Ose HaTorah, pelaku Torat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu orang Eseni ini kemudian bertahan sampai tahun 67 setelah Masehi, dihancurkan oleh Roma. Satu, berarti Eseni sudah punah. Saduki, bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, kehilangan pekerjaan. Akhirnya Saduki punah bersamaan dengan habisnya profesi mereka. Saduki punah, Eseni punah, yang tinggal Parisi. Lah, di tengah orang Parisi ini menurut kitab Kisah Para Rasul banyak yang bertobat jadi Kristen. Jadi di kalangan Parisi, kenapa banyak Parisi yang bertobat menjadi Kristen? Karena orang Parisi ini masa rakyat banyak, Amha Aret. Dan merekalah yang paling bergumul dengan situasi-situasi sosial, politik, menghadapi Roma. Setiap kali mereka berada dalam kesulitan, mereka bermimpi Mesias sudah datang. Itu berulang-ulang terus. Makanya Yesus mengingatkan, nanti Mesias di gurun jangan ke sana, Mesias di bilik jangan di sana, jangan mudah percaya, karena kamu sudah punya Mesias, satu pemimpinmu, yaitu Mesias Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Lalu orang Yahudi kenapa menolak Yesus? Ini penting. Orang Yahudi mengharapkan Mesias politik yang bisa membebaskan mereka dari penindasan Roma. Makanya orang-orang elitnya Yahudi ini setuju, sekalipun mereka mengambil jarak. Di kalangan orang-orang Parisi muncul kelompok garis keras politik, namanya Selot. Salah seorang murid Yesus, Simon, orang Selot. Selot itu tujuannya apa? Tujuan politiknya menghadirkan kemerdekaan bagi Israel. Maka begitu muncul tokoh yang hebat, diangkat jadi Mesias, atau diharapkan jadi Mesias. Itu pula yang mereka harapkan mula-mula dengan Yesus. Makanya dielulukan Hosana bagi sang putra Daud. Hari ini Hosana, begitu dia dikecewakan, Yesus ternyata Raja Damai. Dia tidak menghendaki perang, dia tidak menghendaki kekerasan, bahkan dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan ini yang kita tunggu-tunggu, salibkan dia, gitu loh. Lalu mereka berharap lagi, Mesias lagi. Perang Yahudi pertama itu digerakkan oleh orang Selot. Akhirnya berakhir kalah kan? Berakhir kalah. Tahun 70 Masehi, tanggal 5 Agustus, bait Allah itu dihancurkan, bakar. Lalu sebelum bait Allah itu hancur, ada seorang rabi, namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai itu sadar, wah, ini sebentar lagi bait Allah kami akan rusak, hilang. Sebentar lagi tidak ada lagi orang berharap akan Mesias. Israel ini, sebenarnya orang tidak akan bicara lagi tentang upacara korban. Kita hanya berharap kepada Sang Mesias. Tapi nyatanya semua harapan jadi musnah. Dia minta damai ke Roma. Yohanan ben Zakkai diterima oleh perwakilan Roma. Oke, damai. Biarkan kami tetap meneruskan iman dan agama kami jauh dari kota suci Yerusalem, lalu diberikan tempat yang namanya Yamnia. Yapne itu dekatnya kota Tel Aviv. Itulah Yahudi yang kita kenal sekarang. Yahudi tanpa bait suci, Yahudi tanpa tabut perjanjian, Yahudi kan nggak ada begini lagi di sinagog Yahudi sekarang. Karena apa? Bukan lagi Yahudi yang mengenal korban.
sembelian, korban bakaran, mereka menunggu bait suci. Bait suci belum ada, tidak sah dilakukan itu. Mereka hanya punya upacara sabda, upacara firman di sinagog-sinagog yang mengharap muncul akan di Yerusalem nantinya Sang Mesias. Nah, saat itu begitu dihancurkan itu bait suci, harapannya hilang, mereka meneruskan agama mereka jauh dari kota Yerusalem. Tahun 130 berontak lagi. Yang ini lebih spektakuler, dipimpin oleh yang namanya Simon Bar Kokhba, dan pemberontakan ini menang. Selama 4 tahun kurang, Yahudi punya negara yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba dari tahun 132 sampai 135. Mereka punya negara, menerbitkan mata uang. Mata uangnya ditulis, sekarang ditemukan juga mata uangnya, Lehorot Yerusalem, untuk kemerdekaan Yerusalem. Boleh kita lihat lagi. Perang Yahudi pertama tahun 70. Ini sebuah prasasti panel selatan yang dimunculkan di Roma. Anda lihat di sini bagaimana ada menorah di situ, ada bejana-bejana bait suci yang dibawa paksa, diangkut ke Roma. Next. Nah, inilah mata uangnya. Tahun pertama penebusan Israel. Ini Bar Kokhba. Saudara lihat, ya, itu ada tulisan Ibrani, Lehorot Yerusalem, demi kemerdekaan Yerusalem. Tapi apa yang terjadi pada masa ini? Begitu heroiknya perang itu, sampai Rabi Akiba yakin Simon Bar Kokhba itu Mesias Israel yang dijanjikan. Nah, pada perang Yahudi pertama, orang-orang Kristen itu masih ada yang ikut-ikut dalam harapan bangsanya, ikut perang ya ada juga, sekalipun nggak tertulis dalam Alkitab, tapi indikatornya Simon orang Selot itu jelas partai atau kelompok sosial yang ikut berpolitik. Tapi yang kedua ini, tidak ada satu Kristen pun yang ikut-ikut, karena mereka teringat firman Tuhan. Kalau Mesias ada di sana, jangan kamu ke sana. Kalau Mesias ada di gurun, jangan pula kamu ke sana. Ini pertama kali dialami oleh orang Kristen, lalu mereka meninggalkan kota suci Yerusalem, dan mereka tinggal di salah satu dari 10 kota yang dikenal dengan Dekapolis. Kota itu dulu namanya Pela. Disitulah gereja Yerusalem hijrah ke Pela. Dan ketika Hadrian, Kaisar Hadrianus, di awal ceramah tadi saya sampaikan, menang perang itu, seluruh Israel ditindas. Setiap Yahudi tidak boleh masuk kota suci Yerusalem. Lalu sesama Yahudi saling menyalahkan, gara-gara kamu ini mengikuti Yesus ini, kita semua celaka. Mulailah terjadi pertarungan Yahudi yang percaya Yesus dengan Yahudi yang tidak percaya Yesus. Karena dua-duanya tidak boleh tinggal di Yerusalem. Setiap Yahudi apapun agamanya, baik itu percaya Yesua maupun tidak percaya Yesua, out dari Yerusalem. Makanya Hadrian tidak pandang bulu. Dia tidak bisa membedakan itu tempat Golgota di mana Yesus disalibkan, dinajiskan, karena sering dikunjungi orang Kristen. Gereja kelahiran Yesus yang dulu Grotto of the Nativity dinajiskan untuk dewa Adonis, karena mereka tidak bisa membedakan antara Yahudi Nasrani, Yahudi Nosrim, dan Yahudi Parisi tadi. Yahudi Nosrim itu yang percaya Yesus dari Nazaret. Semua dilarang ke Yerusalem. Nama Yerusalem digantikan dengan nama Alia Capitolina, dibaktikan kepada dewa Jupiter. Nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Jadi yang menyebut menggo internasionalkan istilah Filistin menjadi Palestina, itu pertama kali Kaisar Hadrianus. Itu loh saudara-saudara. Dan di kota itu didirikan kuil Jupiter dengan nama Alia Capitolina. Tapi ada satu yang menarik. Kristen yang berlatar belakang Yahudi harus meninggalkan Yerusalem. Tapi Kristen yang non-Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Ini yang membuat orang Yahudi semakin marah dengan Kristen. Kenapa Kristen Yunani, Kristen Syria, Kristen yang lain-lain itu masih boleh tinggal? Karena kan mereka tidak punya kecintaan pada bangsanya. Atau ya Israel itu hanya masa lalu, yang penting sekarang Yesus, gitu loh. Tapi bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, apapun perbedaannya, ini kan tanah air kita. Ini mirip kalau orang Indonesia, bagaimanapun juga ini negeri kita, entah itu agamanya apa, kita berbeda, kita cinta pada tanah air kita. Tapi kalau ada orang bule dari Australia tidak punya ikatan dengan Indonesia, kan dia tidak bisa merasakan itu. Itulah awal pertikaian, perpecahan Yahudi dengan Kristen. Harapan saya apa?
Jangan karena insiden-insiden politik masa lalu kita mengaburkan sejarah. Sejarah tetap sejarah. Yesus mengatakan bahwa dia kritis terhadap Samaria, tapi dia tidak kehilangan prinsip bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di mata Tuhan, ya, Israel tetap adalah biji matanya, apalagi Israel rohani. Tetapi nanti akan saya sampaikan sampai ke ujung bumi, ke Nafaaret. Ujung bumi timur itu dikenal sebagai Papua. Makanya pernah terbit buku From Jerusalem to Irian. Itu menunjukkan bahwa ujung bumi paling timur itu dikenal dunia saat itu adalah Papua. Inilah pesan kitab suci, bahwa ujung bumi di mana Injil harus diberitakan itu adalah kita hayati negeri kita. Karena itu jangan kehilangan kecintaan pada bangsa dan negeri yang dicintai Tuhan ini hanya karena kita punya iman yang berbeda. Tapi jangan karena demi toleransi, perdamaian, gak enak dengan yang lain, kita kehilangan prinsip iman kita. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk selalu mengiringi Kristus sampai nafas terakhir menjemput kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ada titipan pertanyaan dari jemaat streaming di Semarang. Dia minta tolong saya menanyakan. Dia pengen tanya, sejak kapan tabut hilang? Karena di zaman Tuhan Yesus di Bait Suci tidak pernah diceritakan tentang tabut perjanjian. Iya, tabut perjanjian itu hilangnya sudah pada saat Nebukadnezar. Itu ada banyak catatan ya, sejarah tentang itu. Sampai hari ini belum bisa dideteksi. Sekalipun ada banyak teori tentang itu, pada zaman Tuhan Yesus sudah tidak ada, karena catatan dari sejarawan Yahudi di abad yang sama, yaitu Flavius Josephus, pada saat Bait Suci yang kedua tidak ada lagi tabut perjanjian. Nah, karena itu tabut itu tempat di mana mestinya tabut ditempatkan itu kosong. Jadi artinya apa? Memang Bait Suci yang kedua itu tidak original Bait Suci yang dibangun oleh Salomo. Itu saya kira ya. Jadi catatan-catatan sejarah itu banyak tentang hal itu ya. Tapi saya berharap umat Tuhan jangan hanya nonton Indiana Jones. Boleh nonton film tapi harus di-cross-check secara sejarah. Banyak spekulasi-spekulasi yang saya kira kalau tidak ada data sejarahnya tentu saya tidak sampaikan. Tapi kalau ada data sejarahnya kan prasastinya saya tampilkan ya, terus di baris berapa kata itu dimuat. Itu aja masih ada orang yang komentar ke YouTube saya. Pak Bambang hanya asumsi. Itu karena pusing dia. Saya hanya berdoa supaya orang yang kaget menyaksikan YouTube saya itu tidak mati sebelum beriman. Karena apa? Saya takutnya tuh orang itu begitu yakin dengan pendapatnya. Dan pokoknya Kristen itu jelek, Kristen itu Alkitabnya palsu, Kristen itu nyembah manusia kan itu kan. Nah saya itu yang saya lakukan itu kan melakukan apologetika, jawaban, pertanggungjawaban iman. Saya tidak pernah nyerang agama lain, saya tidak pernah ngurusi agama lain. Kalau dia bertanya, saya jawab. Nah, karena orang ini, kelompok ini, seberapa kelompok lah, tidak semuanya, begitu yakinnya bahwa mereka yang paling benar, Alkitab baru salah. Saya tidak mau peduli dengan kebencian mereka, kemarahan mereka. Anda tahu isi hati saya. Saya hanya ingin bahwa saya mau menunjukkan Tuhan ini kan hak jawab kami sebagai orang Kristen. Bukan hanya saya, kami sebagai orang Kristen. Tuhan ini hak jawab kita. Saya melakukan, ketika orang salah paham, saya jawab. Siap sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab. 1 Petrus pasal 3:15. Pertanggungan jawab di situ apologia. Terhadap setiap orang yang meminta kamu pertanggungjawaban, yang meminta kamu tanggung jawab atas imanmu, tentang pengharapan yang ada padamu, yaitu Kristus. Tapi harus lemah lembut dan hormat, respek, dan hati nurani yang murni. Supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Itu yang saya lakukan. Tapi saya ini ya in the beginning was gregetan. Ini mula-mula gregetan. Orang kok usil aja dengan agamanya orang. Lalu ketika saya tunjukkan, ya seperti saya khotbah, seperti banyak pendeta khotbah mengambil Alkitab dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini nggak bisa meyakinkan mereka. Mereka ingin Alkitab itu dibaca dalam teks bahasa aslinya. Ya sudah, saya munculkan bahasa aslinya. Ketika orang menuduh, Kristen nggak tahu bahasa asli, nggak usah saya jawab langsung. Ketika saya membaca Alkitab 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat,
saya baca di luar kepala bahasa aslinya. Maksud saya, Mbok ya sadar, yang saya bilang ini kan bahasa Ibrani. Kemudian kamu masih mengatakan, Kristen umat terjemahan. Ya yang terjemahan kan bagi yang tidak paham, daripada ngerti yang asli tapi tidak tahu artinya, kan lebih baik tahu artinya dulu, setelah itu baru tahu aslinya, kan itu kan. Saya ambil dua-duanya, saya tunjukkan ini aslinya. Bahkan saya bilang, lah Alkitab yang 2000 tahun yang lalu masih ada, itu The Dead Sea Scroll. Replikanya pernah saya pasang di Malang itu. Dead Sea Scroll itu kitab gulungan Nabi Yesaya, usianya 2150-an tahun. Sebelum Yesus itu, Anda bisa pergi kalau ke Israel, masuk ke Museum Israel. Di sana lihat itu naskah Nabi Yesaya, panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Terus saya bilang, coba sejarah mana yang ribuan tahun Alkitabnya masih ada? Bandingkan. Kamu agama apa, silakan kamu bandingkan. Bukan saya yang membandingkan. Ini saya ulang-ulang terus supaya apa? Orang menjadi akrab bahwa Alkitab itu asli. Alkitab itu masih ada teks aslinya ribuan tahun yang lalu. Itu yang saya lakukan. Mereka marah lagi. Wah, itu asumsinya Bambang Nursena, ini pasti orang yang tidak terpelajar. Atau orang yang kaget. Nah, yang bahayanya orang yang kaget. Dia begitu yakin dengan apa yang dia imani, ternyata semua dari keyakinannya itu saya patahkan dengan bukti-bukti sejarah. Ini loh, Yesus nggak disalib, karep-karep mulah, itu kan agamamu. Tapi saya mau tunjukkan, tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib, karena itu fakta sejarah. Saya tunjukkan tulisannya Cornelius Tacitus, bahasa Latin baru bahasa Inggris. Saya tunjukkan tulisannya Flavius Josephus, bahasa Yunani baru bahasa Inggris. Jadi saya bilang, sudahlah, tidak usah baca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Meskipun Kristennya salah paham. Pak, kenapa kok nggak baca Alkitab? Saya mau menghormati Alkitab, agar Alkitab tidak dilecehkan, maka saya kasih sejarah dulu. Gitu loh tujuan saya. Takut saya, maka doa saya yang kedua. Doa saya yang pertama, Tuhan, saya teguhkan langkah saya hanya ingin menggunakan mandat-Mu. 1 Petrus pasal 3, 15 sampai dengan 16, itu saja yang mau saya lakukan. Berikan kami kekuatan, jangan sampai bosan-bosan ditanya hal itu terus. Ya itu saya diingatkan oleh Ulangan pasal 6. Ulang-ulanglah itu tentang Shema Israel itu. Saya ingat itu, tapi doa saya yang kedua, Tuhan, jangan-jangan orang yang begitu yakin dengan keyakinannya Alkitab itu palsu, Yesus nggak disalib, itu begitu mendengar fakta-fakta ini mereka nggak siap. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka nggak peduli. Ya udahlah, omongannya Bambang Nursena biar aja, itu ilusi. Dia tidak mau nonton juga YouTube saya, dia tidak mau nonton misalnya dokumen atau prasasti yang saya munculkan, dia tidak peduli. Karena apa? Dia sudah acuh-acuh, pokoknya saya yang benar, kamu salah. Tapi saya masih berdoa, Roh Kudus membukakan pintu-pintu bagi hati yang tertutup. Doa saya yang berikutnya lagi, jangan sampai orang yang begitu yakinnya dengan warisan budayanya, warisan keyakinannya yang berabad-abad itu patah karena argumentasi ini. Begitu kagetnya kemudian langsung mati. Itu juga saya takut, karena itu doa, Tuhan jangan matikan dia sebelum dia mengenal apa yang cari mereka, yaitu kebenaran di dalam iman Kristiani itu. Itu saya kira. Nama Allah kenapa cuma ada di Alkitab bahasa Indonesia? Apa itu dari Sanskerta juga? Allah itu loh. Oke. Terjemahan lain nggak ada. Bahasa Arab ada. Jadi sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571. Wafat tahun 632. Ya kan? Anda membaca prasasti Arab ini. Tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani.
Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama al-ilah, manaf wahani barmar al-qois. Ya, itu prasasti Jabat, lalu prasasti Umul Jimal kedua, ditemukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6. Di mana ada kata Allahu ghafara li Ulay, Allah mengasihi keluarga Ulay, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam. Karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya. Kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen. Gitu? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci itu. Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci, Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus. Tahun 33, makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada. Tapi Anda lihat, pendatang dari Roma dan Arab. Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu. Gitu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badi'il kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hada kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi kurihi lam yakun say'un mimma kan al-masdu lillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdulillahi daiman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu yang tulisan reciting the Bible in Arabic Orthodox Church. Ya, muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia, orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburham. Ya Roburhamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia, karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja. Yang ngomong, bagaimana kabarmu, kaifalak? Alhamdulillah, kulu tamam. Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra, katanya. Insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Jumlahnya orang Muslim di Israel itu lebih banyak dari jumlahnya orang Kristen di negara Israel. Mengapa? Karena orang Muslim itu cepat pertumbuhannya secara biologis. Makanya kalau orang Kristen, ini keluarga muda itu, anak itu jangan 2. Ya kalah kita anaknya 2. Dulu
Dulu Palestina itu kan jumlah Kristennya masih 30-an%. Sekarang di bawah 10% karena apa? Yaitu selain dia pindah ke negara lain, kedua, dia malas punya anak. Ini kita ini banyak ya di Australia saya lihat orang lebih sering nuntun anjing ketimbang nuntun cucunya. Kita tidak bisa meneruskan generasi kita dari anjing, tapi dari darah daging kita. Makanya penuhilah bumi, itu Alkitab katakan. Jangan takut miskin. Ya toh, orang Jawa mengatakan ono dino ono upo katanya. Ya toh, makanya jangan kalah iman. Mari orang-orang Kristen yang masih keluarga muda, apalagi usianya masih 30-an tahun itu, terus beranak. Punya anak yang banyak. Orang sering mengatakan saya kepada begitu. Ya begitu. Kita kalah. Ya karena kita ini kurang beriman karena takut punya anak banyak. Ini kalau Anda lihat itu imigran-imigran di Australia itu. Diperbanyak anak supaya dapat tunjangan dari negara. Ditambah lagi, habis itu dia tambah istri. Ya kalau istrinya 4, kemudian anaknya 4 kan 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas kan gitu kan. Nah kita enggak, kita cuma 2 coba. 2 lawan 16, 2 lawan 10, 2 lawan 50 tahun lagi kita habis di populasi mereka. Dia mengatakan bahwa ini bukan, wah ini sekarang yang lain-lain cepat berkembang secara biologis iya. Nah kalau orang Kristen malas untuk Anda punya anak, jawabannya satu, tidak bisa yang lain, mengabarkan Injil. Amin. Ya itu ya. Jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu Allahu ghafarali ulai katib ubaidah. Allah mengasihi keluarga ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah manaf wahani mar al-Qais. Manaf dan Hani anaknya mar al-Qais. Perhatikan anak di sini masih gunakan kata-kata bar bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani. Sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani nama Arab. Tapi Mar al-Qais nama Arab. Tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia. Dari Alkitab Indonesia pergi ke Libanon sana. Pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab. Dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen. Karena mereka tahu, mereka sejarahnya setelah Kristen. Itu saudara-saudara, ada lagi yang ini Pak, kata Allah itu jahat loh, kata tidak ada yang jahat, tinggal siapa yang pakai, gitu loh. Itu udah tahun 2000-an. Pak, ya silakan Pak, silakan. Saya mau tanya tentang kematian Yudas Pak. Kalau kematian Yudas itu kan menurut Yudas Iskariot, menurut Matius 27 kan dikatakan ia pergi dari situ dan menggantung diri. Ini Matius yang mencatat, tapi Lukas di dalam Kisah Rasul kan dikatakan mencatat lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Itu menurut Alkitab aslinya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, aslinya memang begitu. Jadi nggak ada perbedaan. Tapi persoalannya konteksnya seperti apa? Ya, Injil Matius itu menulis tentang cara matinya Yudas lewat gantung diri. Sementara Kisah Rasul ditulis oleh Lukas berbicara tentang keadaannya Yudas ketika mati. Ya. Jadi kalau Anda membaca Dictionary of the Bible Difficulties, itu bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dictionary tentang kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Anda membaca di situ. Jadi rupanya begini, Yudas itu gantung diri. Keadaannya belum mati gantung diri itu. Matius hanya mengatakan dia gantung diri. Tidak menceritakan proses detailnya. Sementara gantung diri itu sebetulnya dia dalam keadaan sakratul maut atau apa, talinya putus. Nah, tali putus itu jatuh di lembah. Lembah itulah yang zaman dulu orang menyebut sebagai Hakal Dama, tanah darah. Itu di lembah Hinom sekarang ini di Israel. Kita tahu lembahnya baru kita tahu di situ Yudas itu dulu gantung diri, posisinya itu di pinggiran kota. Itu kemudian kalau dia jatuh itu ya di lembah Hinom itu. Nah ketika jatuh itu tertelungkup, perutnya itu isinya keluar. Nah kalau Anda hanya membaca dictionary yang dikarang oleh orang modern, mungkin Anda belum yakin, itu diotak-atik supaya cocok. Ada catatan sejarahnya. Tulisan dari Papias, dari Hierapolis. Papias itu siapa? Kalau menurut catatan sejarah gereja, Papias itu muridnya Rasul Yohanes.
dia menulis satu buku yang kemudian dikutip dalam berbagai macam catatan dari zaman purba, termasuk Eusebius, termasuk Agustinus dari Hippo. Dia menulis buku itu judulnya kira-kira deskripsi atau fragmen-fragmen tentang Alkitab. Dalam buku itu dia menceritakan, Papias itu wafat tahun 130, perhatikan, wafat tahun 130. Yohanes wafat tahun 96, Rasul Yohanes itu loh. Makanya kalau Anda pergi ke Turki, ya, di sana Anda pergi ke Efesus, di situ ada situs yang disebut makam atau memorial makam Yohanes di situ. Nah, itu tertulis dalam catatan sejarah di Bizantium kuno yang sekarang wilayahnya di Turki itu, bahwa Yohanes meninggal setelah dia melayani gerejanya di Efesus tahun 96 Masehi. Nah, muridnya meninggal tahun 130, cocok apa enggak kira-kira? Batas antara kematian dengan gurunya itu kan cocok, ya. Nenek saya meninggal tahun 96 sampai tahun 1996. Sampai sekarang ibu saya masih usia 86, masih sehat. Kan cocok toh? 96 tahun yang lalu berarti kan sekitar berapa itu? 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih. Kronologi 90 sampai 30 itu menunjukkan bahwa Papias sebagai murid Yohanes itu masuk akal, dan bukunya menyatakan itu. Sekalipun itu bukan Alkitab, tapi itu dokumen-dokumen yang ditulis sejaman dengan yang nulis Alkitab terakhir, yaitu Yohanes. Dia mengatakan, Papias dari Hierapolis mengatakan begini, dan Yudas menyesal karena dia telah menjual gurunya, lalu dalam keputusasaannya dia menggantungkan dirinya. Sementara dia masih belum mati, tali itu putus dan jatuh di lembah Hinom. Karena itu orang-orang sampai hari ini, sampai zamannya si Papias, tidak mau lewat di tempat itu. Bahkan diceritakan pada masa itu, orang yang lewat di tempat itu selalu menghindar karena bau busuk yang menyengat setiap orang yang lewat. Itulah sebabnya tanah itu dinamakan tanah darah atau hakal damai. Ini catatan sejarah, bukan sekedar catatan dictionary yang ditulis oleh teolog modern. Ya jelas ya. Jadi secara gramatika tidak ada perubahan apa-apa, tapi konteksnya memang seperti itu. Kita ini saudara-saudara, makanya perlu ya mempelajari apa yang dinamakan biblical archaeology, arkeologi Alkitab. Kenapa? Gara-gara kita tidak tahu arkeologi itu, kemudian kita membayangkan Israel di abad pertama itu seperti situasi kita di Indonesia. Lain jangankan kok Israel, Anda membayangkan kira-kira situasi Indonesia tahun 1980 dengan sekarang aja, anak kita tidak bisa menjelaskan. Pada waktu itu, hari sudah mulai gelap, maka kami kehabisan spiritus untuk menyalakan lampu kami. Nah, coba dipahami anak-anak sekarang. Apa itu hubungannya spiritus dengan lampu? Ya toh? Karena orang lupa ada lampu Petromak waktu itu. Siapa yang dia menjelaskan? Karena tidak ada lampu Petromak lagi sekarang. Ayo sekarang. Ini yang namanya anakronisme sejarah. Orang baru sadar ketika ditunjukkan ini loh bentuk lampunya seperti ini. Kalau sekarang kan tinggal celek-celek lagi mudah. Dulu dipompa dulu. Saya waktu itu mengalami masih itu. Gitu? Nah, bentuk rumah, bentuk kuburan itu beda. Makanya kalau Anda membaca Alkitab sekarang secara anakron, ana itu lawan, melawan, kronos itu urutan waktu. Itu contoh misalnya. Tiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu berbicara seolah-olah bertentangan. Itu nggak usah menanyakan bahasa aslinya, bahasanya memang sama. Tapi kenapa seperti bertentangan? Karena konteksnya yang berbeda. Contoh, ada teks Injil yang mengatakan malaikat menjumpai para perempuan yang tinggal di kubur itu. Berkata, posisi malaikat di mana? Di atas batu. Di teks yang lain, di sebelah kanan. Mana yang benar? Sebelah kanan atau di atas batu? Ketika Anda tidak pernah tahu bentuk kuburan Israel abad pertama, Anda tidak bisa jawab itu. Karena Anda bayangkan kuburan di Indonesia, ada kuburan, nisannya ada dua, menghadap ke utara kan itu kan, menghadap ke barat, atau apa gitu. Anda lihat, bayangkan, Anda bisa bayangkan karena kita dipendem matinya. Di Israel zaman dulu, mayat itu begitu dikafani, ditaruh di gua, ya. Habis itu digelindingkan batu. Lah batu yang digelindingkan di depan mulut gua itu namanya Gilgal. Ini arkeologinya begitu.
Makanya dirempah-rempahi. Tidak ada orang nyekar di sana. Nggak ada, karena nyekar itu bukan budaya Israel. Dirempah-rempahi. Kenapa dirempah-rempahi? Ini orang Bali mungkin agak paham ini. Ada pohon kemenyan di sana itu, di mana mayat itu digeletakkan di pinggir itu tanpa bau. Karena apa? Bau kemenyannya lebih menyengat. Itulah merempah-rempahi mayat. Dan sekarang, sebelah kanan atau di atas? Nah, bayangkan sekarang posisinya. Para perempuan itu datang ke kubur, malaikat menggulingkan batu. Ya toh? Malaikat menggulingkan batu. Batu digulingkan ke sebelah kanan. Terus kemudian malaikat berdiri di atasnya, tetap di sebelah kanan, tetap berdiri kan? Tetap di atas batu, tapi karena batunya digulingkan ke sebelah kanan, posisi batunya di sebelah kanan. Mana yang salah sekarang? Ya toh? Lah Anda bisa paham ini kalau paham arkeologi. Makanya saya bilang, seharusnya di sekolah-sekolah teologi itu diajarkan arkeologi Alkitab. Sekarang sedang merintis. Saya ada kelasnya kalau Bapak Ibu lihat, mau ikut ya, kelas arkeologi Alkitab. Itu online, tapi saya akan tunjukkan betapa pentingnya membaca arkeologi kitab suci itu supaya soal remeh-temeh yang seperti ini tidak dimunculkan dan dibuat orang untuk nyerang kita terus. Dan kita sendiri tidak proaktif. Makanya kelas ini saya maksudkan untuk membekali anak-anak muda secara khusus yang gampang sekali kehilangan kasih mula-mula dan berpindah itu. Gampang sekali. Ya, apalagi kalau sudah diiming-imingi dengan pasangan hidup, cantik atau ganteng, Kristusnya dilupakan. Terus kemudian pakai wajah, ini kan kami sekarang ini tidak ada masalah, kami jalani masing-masing. Atau yang lebih bahaya lagi, ya kita jalan dulu aja lah. Jalan dulu semakin tenggelam perasaanmu. Sebelum kamu jalan, di-cut dulu. Sakit di depan, daripada di belakang. Pada orang nanya lagi, Pak, waduh gak bisa Pak, bisa. Kamu kenal sama dia berapa lama? Sudah 2 tahun, kenal mamamu berapa lama? Ya seumuran saya. Masa yang 2 tahun gak bisa kamu lepas daripada kenanganmu terhadap teman-temanmu yang lain? Terus saya ajari ya, dengan simbol apa Pak? Jangan sering begini. Begini. Kenapa saya sedih? Mikir dulu, apa butuh disedihkan? Ya toh, manusia utuh itu berimbang antara aspek rasa dan aspek rasio. Kalau kita hanya rasio saja, itu namanya filsafat. Kalau kita ngomong rasa saja, itu dukun. Bener nggak? Makanya Alkitab itu, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, rasa, tapi juga segenap akal budi. Gitu ya, jelas ya, clear ya.